من حضرة الشيخ الشيخ عبد الله البنجري من حضرة الشيخ بشير أنوار بن إسماعيل البنجري من حضرة الشيخ أبو من بدل البنجري من شيخنا والعلي من والسجد ما ذرية الله يغفر له ويرحمه ويرد درجة من الجنة ويقول بشر الأنوار مولى من بن نورنا ورحمة الله بنا وعمنا ولعمنا ولأمتنا ولإخواننا ولخلتنا ولأشدادنا ولجدتنا وإلى أبواب جميع بلدنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلانية الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى لكم والغنى والموت الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kalau jenang kita dapat matlamat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darin amin. Halaman 130. Walaysa al-mahbubul ladzi yarju min mahbubihi wadan aw idlamuhu minhu wadan. Dan disini kenyataan atau kebenaran atau hakikat daripada yang dikasih itu adalah ikhlas seluruh jawarihir atau anggota batang tubuh. Arti orang kasih itu sini gambaran ikhlas seluruh batang tubuhnya melaksanakan perintah itu pun kesemuanya berasal dari rohnya juga. Jadi batang tubuh nade ini tunduk atau mengumpati daripada sirohnya tadi pada segala tujuan dan panalah seseorang tadi daripada segala bagian ng bangsa duniawiyah dan bangsa ukhrawiyah, dan jadilah yaitu merasa di dalam hatinya atau mengingat di dalam hatinya inya merasa atau diingatnya inya itu kadada bisi daya dan kadada bisi kekuatan dan kadada mempunyai gerak harokoh dan tiada inya itu kawa ikhtiar berusaha karena kawajuinya sadarnya dalam dirinya kecuali kesemuanya itu serta kekasihnya kawa bergerak kawa apa-apa kawa ikhtiar itu karena si kekasih tadi nang membantu. Jadi nanti ingat tadi kekasih bantuan kekasih tadi duduk berdiri seorang duduk berdiri pada seorang itu yang diingat adalah bantuan kekasih, bukannya seorang besi kekuatan, bukannya seorang besi ikhtiar, bukannya kita yang besi tujuan. Nah apabila kita mengingat akan kekasih tadi, mengingat akan bantuan kekasih setiap apa-apa, itulah yang dikatakan yang dibadahkan orang sebagai panah. Arti panah itu ikam kada ingat tahun diri ikam, cuma ikam ingat itu di dalam diri, di dalam hati ikam itu adalah bantuan kekasih. Nah bukan diri ikam nambah apa-apa, tapi bantuan kekasih nambah apa-apa. Nah karena ikam ingat bantuan kekasih, maka panalah ikam sudah. Arti panah itu nang kayak orang pepunyung. Apabila inya pepunyung di lautan atau berenang di lautan, apabila banyu sudah masuk ke dalam rongga hidung, rongga telinga, rongga muntung, akhirnya lemas atau tenggelam. Jadi namulah tenggelam itu adalah banyu tadi. Banyu masuk ke dalam batang tubuh lalu menjadi tenggelam. Kayak itu juga orang panah. Apabila di dalam hatinya ingat akan bantuan kekasih, walaupun ingatnya itu para kawalawas umpama berapa menit atau berapa detik, nah cuma disini menghendak lawas ingatannya dilatih nanti. Jadi yang diingat itu adalah bantuan kekasih yang diingat dalam hati. Apabila ikam mengingat itu tadi, maka panahlah ikam. Panah sudah. Apabila ikam masih mengingat diri ikam yang duduk, ikam jadi kau berjalan karena batis masih sehat, ikam kau melihat karena mata masih sehat, ikam kau mendengar karena telinga masih sehat. Nah itu berarti ikam kada panah karena belum panah mental.
malahan ikam mempunyai keakuan diri, lalu ikam memiliki rasa basic pandangan, merasa basic penglihatan. Apabila ikam itu, tapi kalau ikam mengingat akan bantuan kekasih, ikam duduk dalam hati mengatakan aku duduknya dibantu oleh kekasihku, yaitu Allah. Panah berarti sudah. Sedetik kau mengingat, sedetik panah. Sejam kau ingat, sejam panah. Arti panah itu seorang lawan diri seorang. Ada tahu, ada ingat itu. Jadi kenapa? Jadi kadang itu karena sudah jelas namun orang belajar tauhid itu sudah jelas Allah bersifat wujud. Nah ada itu cuma Allah. Allah selain pada Allah ada. Itu kalau ternyata adanya seorang lambang, adanya Allah. Kita ini lambang atau mazharnya aja, mazhar atau lambang atau penampakan, jangan diakui itu, jangan diakui. Mentang-mentang seorang ada diakui, seorang ini belum mau duduk, seorang nama lihat mataku, aku nambah ngaran si A, aku nambah bentuk awak si ini, aku nambah bemaran si ini, aku nambah kelakuan kayak ini, aku nambah nama nih, aku nambah sifat kayak gini. Nah itu sifat diri nyawa. Makanya orang belajar tauhid dari wujud sampai sifat salbiyah. Wujud artinya ada, itu sifat nafsiyah satu aja lambangnya. Itu masuk kepada sifat salbiyah 5, hidang, pokok, mukhalafatul ta'ala hawadis, yang ta'ala binafsih, wahdaniyah. Wahdaniyah esa Allah, esa pada fi'ilnya, esa pada namanya, esa pada sifatnya, esa pada jatnya. Satu aja gawiannya. Nah, seorang di dalam hati membangun sampai ada atau merasa atau nang serang ingat nambah apa-apa seorang ada, nah berarti kan bertauhid di situ. Ini gawian hati dan gawian muntuk. Andakannya di hati. Setiap apa-apa awal hati dimainkan. Pokoknya untung bermain. Nah, itu salbiyah kedudukannya di situ. Kita Allah kan ada permulaan dan kan ada akhirnya, seorang ada awal, ada akhir. Nah berarti seorang ini lambang berbalikan dari Allah. Kalau Allah kan ada awal, kan ada akhir. Seorang ada awal, ada akhir. Nah berbalikannya nanti sudah tahu berbalikannya. Seorang ini diadakan, bukannya ada. Bisi mata pun kurang membantu. Mata itu kalau memang mata itu ampun nyawa beserta panjanaknya, matanya itu kadang mau rusak. Asal ampun nyawa kebujuran. Apabila nyawa merasa bisi mata dan bisi penglihatannya, berarti mengambil sifat Allah qasar. Sedangkan ambil sifat qasar cuma Allah. Nyawanya kita macam ada baik, ada bisi. Allah dalam kita. Allah nambah Allah mukhalafatul hawadis, Allah yang ta'ala binafsi, Allah berdiri dengan sendirinya, dan kita berdiri dibantu oleh Allah. Nah, itu maksudnya dia tauhid. Jadi kada ada lagi nang diingat nyentak. Gawiannya kayak gawian biasa, gawian dunia digawi, gawian akhirat digawi oleh batang tubuh. Tapi hati nambah yang dimainkan. Bukannya orang ingat doa Allah untuk para keluar lagi pada rumah itu luput, nggak ada kaji entah. Nyawa tulah ke pasar awak kalau entah hati nang dimainkan 20 sifat kebutuhan entah. Sampai karena sifat kalam Allah berkata-kata, mustahil Allah Taala tu kedok. Dalilnya waqallahu Allah Musa taklima. Kalau entah Nabi seseorang lalu seorang tukar di pasar, maka tetap bagi orang nama beriman dengan sifat Allah kalam, maka inya menjaga dari perkataannya daripada perkataan yang kada benar, dan disuruh menggunakan perkataannya kepada yang baik-baik seperti baca Quran,
beserta taksimnya, beserta hormatnya terhadap Al-Quran, beserta tajwidnya, dan tidak untuk lomba atau pertandingan kiraah atau kata etikatnya tak. Lalu membaca Quran di dalam hati nanti ingatakan itu untuk membaca Quran, hati mengatakan Allah bersifat kalam dan batin apa kata-kata. Nama lo suara daripada mulut suara ini tadi baca Al-Quran adalah pengharapan Allah juga berkata-kata atau banyak dengan mengharap Allah juga ampun sebutan seorang dulu membaca Bismillah, bacanya kan bilang tadi kan hormat beserta hurufnya, beserta tajwidnya, itu kalau sifat kalam dan sifat mutakallimun etikatnya maka wajib etikatkan bagi orang yang beriman dengan sifat kalam ataupun sifat mutakallimun itu inya di dalam hatinya mengetikatkan bahwasanya Allah berkata-kata dan ada wanitanya menggunakan perkataan itu kepada nangkada benar dan menggunakan perkataan itu kepada yang benar seperti baca Quran beserta taksimnya dan beserta tajwidnya dan beserta adabnya dengan pengharapan Allah juga memberikan penyebutan itu tadi. Itu dulu seorang dulu melatih, maksud saya itu seorang dulu melatih karena akhirnya Allah juga menyebutkan itu tadi seorang dulu melatih bertahap sebelum Allah memberikan penyebutan seorang dulu belajarnya tadi seperti sifat alam disuruh baca Al-Quran atau kata belajar baca Quran beserta hurufnya, beserta taksimnya, menghormati Quran karena Al-Quran itu kalamullah. Kenapa jadi Al-Quran itu kalamullah dan kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Karena keluarnya dari lisan Rasulullah sedangkan Rasulullah orang Arab. Jikalau Rasulullah orang Banjar, kira-kira bahasa apa saja? Kira-kira Banjar. Karena sidin orang Arab, lalu bahasanya Arab juga lalu disuruh mempelajari tata cara baca Arab seperti huruf-huruf Arab. Kan huruf Arab tuh huruf Banjar beda. Alif, huruf Banjar alif kalau huruf Arab alif bangin. Kalau Banjar alif dan alif nyala sama kayak Indonesia huruf apa aja alif. Tapi ada anginnya. Kalau bahasa Arabnya kan alif a lam alif lam ya fa ujungnya dibaca alif. Kita huruf alif apabila dipanjangi alif lam ya dan fa alif itu jadinya. Dan bahasa tajwidnya, tajwidnya pula anak itu qom ijhar ikhfa iqlab itu bilang itu qom mim bertamu huruf hijaiyah ada berapa, ada idgham mim ada idgham ini ada idgham tengahnya macam-macam pelajaran tak itu diamalkan belajar. Nah itu diamalkan dulu tak besar. Nah itu mengamalkan tuh ya ada pengaruhnya ada kita imba sudah belajar sambil mengamalkan, sambil belajar, sambil diamalkan, sambil belajar, sambil diamalkan bertahun-tahun sambil belajar, sambil mengamalkan. Setiap kali membaca dipakai tata cara Quran tadi, tajwidnya kayak apa, hukum-hukumnya cara membaca tadi. Setiap kali membaca Qurannya diamalkan tadi. Bertahun-tahun itu mengamalkan itu ada pengaruhnya tahsim beserta menghormati dan beserta adab dengan Quran.
Imbahnya lawas nih sambil belajar sambil mengamalkan hari-hari mengamalkannya. Nah jelas dulu surah Yasin, Waqiah, umpamanya nanti baca-baca. Tabarak mana? Sajadah, anu Kahfi, umpama Ar-Rahman, namanya hari-hari tuh. Terus sembahyang lagi, Fatihah. Hari-hari mata diamalkan, diamalkan, belajar, amalkan tadi ya kan, ta'adab pengarangnya, ta'adab dan menghormati Quran tadi. Awas, sudah belajar. Sambil belajar, sambil mengamalkan, hanya pula masuk kepada tauhid. Langsung tauhid, itu pada belajar, lalu amburadul jadinya, kenapa jadi amburadul? Belajar tauhid, artinya Allah bersifat kalam, artinya Allah Ta'ala berkata-kata. Mustahil Allah Ta'ala besok dalilnya kalam Allah Musa taklima. Amalkan nanti yang amalkan dalam hati bahwasanya yang diharap daripada perkataan itu Allah juga yang memberi sebutan itu. Makanya kalau nyawa disuruh membaca Fatihah tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Tertawa kurang tertawa, kenapa jadi tertawa? Nyawa luput. Kenapa jadi luput? Kurang turun tadi kan kalam sifat kalam tadi disuruh apa? Baca Quran beserta menghormati, beserta tahsib, beserta qiraahnya, arti qiraahnya, tata cara baca Qurannya tak, hukum-hukum Quran hanya bertahun-tahun dulunya tak. Bertahun-tahun sambil belajar baca Quran, sambil membaca hari-hari. Ini belajar sama deh, membaca sebulan. Kita baca. Nah parah lagi nih, Qurannya kada belajar tauhid berdahulu. Umpama belajar tauhid berdahulu nih, umpama Allah bersifat kalam, kata-kata baca Fatihah, tapi seorang baca Anda belajar. Ada tertawa orang. Ada orang tadi kan dulu tauhid aja nah. Maka ma'etekatkan wajib beretekat bagi orang yang beriman dengan sifat Allah kalam ini, ma'etekatkan iya bahwa menggunakan perkataan ini kepada yang baik seperti baca Quran beserta menghormati Quran. Nah menghormati tadi iya nak belajar itu ya nama menghormati Quran tak. Al-Quran itu kan kayak bahasa kita pak, 28 huruf atau 29 huruf Quran bertemu dengan tanwin dan nun mati, hukumnya ada sekian, wajibnya hafalin. Jadi setiap kali membaca Quran tahu ini dibaca ishar jelas, ini dibaca idgham berdengung kayak antara masuk dua badan. Dia baca apa? Sama-sama antara kata dua iya. Itu ini dibacanya kelak terbalik bacaannya. Bertahun-tahun nanti belajar. Imbas sudah bertahun-tahun belajarnya sambil mengamalkan belajar hanya belajar tauhid. Supaya jangan takui nama baca Quran atau nama kata-kata ini seorang juga hanya tauhidnya. Ada ini tauhid berdahulu, Quran ada bujur. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin min nun. Ada orang nun di situ, ada ada muhmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada him, ada nama langsung ada langsung ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ada dengung sedikit ngomongnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena min ada langsung nun bukannya ada nun tapi ujung ada dan ada himalah sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Tawa orangnya bujurnya tauhid bagus, tapi sifat kalam, sedangkan sifat kalam dari tauhid menyuruh itu tadi
tiga week. Awas baca tentang, awas belajar sambil mengamalkan sambil dibaca deh. Baca Quran beserta hukum-hukumnya, atau baca selawat beserta hukum-hukum Quran. Nah, itu juga tadi. Betulnya mendekatkan bahwasanya bagi orang yang beriman dengan Allah bersifat kalam dan sifat mutakallimun, bahwasanya ia mendekatkan di dalam hatinya bahwasanya pengharapan dari penyebutan itu Allah juga yang menyebut masuk ke tauhid berguru pula mesti. Asalnya seorang nama baca Quran beserta tajwidnya, seorang belajar Al-Quran ini nambah hari barakat belajar, barakat berguru, barakat kuyuh belajar. Kalau bisa imbang, kalau bisa ini timbul di dalam hati seorang nabi bisa wajar dahulu, wajar hanya karena masuk ke dalam tauhid, berguru melalui tauhid kita supaya aku bisa, aku ini bahari mulai jadi bisa, aku ini jadi bisa baca Quran beserta ini itu, aku bahari belajar, aku kuyuh dalam hati nih, dalam hati. Lalu belajar ini apabila sudah kadang-kadang sehari dua Al-Quran ini kadang sehari dua 10 tahun tuh kan bilang bang belajar mengamalkan mun belajar pada amalakan kada kawan juga kan belajar boleh kau mah kada membaca Quran lagi dibaca, ayo apa nanti baca tahu hukumnya ini cara baca kayak ini cara baca kayak ini, tapi kok boleh kau mah kada Al-Quran kada dibuka awas nonton setahun 2 tahun 3 tahun itu sambil mengamalkan tak. Lalu dalam hati ini rasa seorang sudah aku jadi pintar, jadi bisa, karena dalam hati hari aku belajar ini mana belajar mana melatih hari-hari, itu wajar masih. Iba sudah bertahun-tahun belajar tauhid ulang. Iba belajar tauhid hanya orang bersifat kalam, Allah bersifat kalam, maka wajib mendekatkan bagi orang yang mengimani dengan Allah bersifat kalam, bahwasanya ia menggunakan perkataannya kepada yang baik-baik dari seperti Al-Quran dan membacanya beserta hukum-hukumnya dan beserta tafsirnya dan beserta adabnya, dengan pengharapan Allah Ta'ala juga yang memberikan penyebutan itu tadi. Nah, Allah Ta'ala juga yang memberi penyebutan itu tadi, itu tadi bukannya di tauhid tadi. Kalau lagi belajar Quran, kena dulu tanya. Ya namun belajar dengan Allah juga penyebutannya, lalu ngolernya pas mau jadi imam atau dibacakan apa tuh tahu orang undangan. Betulakan orang luai Allah bersifat kalam banyak itu luput jawab, luput kono Nah, sudah mahir tadi hanya masuk kepada tauhid, sudah mahir Quran tadi, sudah mahir sifat kalam tadi. Sifat kalam ini ya Al-Quran tadi, sifat kalam satu sifat saja. Lalu Allah bersifat kalam dan ia mendekatkan di dalam hatinya bahwasanya penyebutan itu Allah Ta'ala juga. Tapi sudah bujur orang, bacaannya bujur, melatihnya hari-hari baca Quran tadi. Kalau tak bujur bacaannya sudah. Lalu imbang bujur ilmunya, bujur latihan baca Quran, lalu melatih lalu sambil untuk membaca. Kalau tak untuk membaca sambil lawan ilmunya, pikiran sambil mengingat hukum-hukumnya, sambil hukum-hukum Quran, sambil bahari belajar, sambil untuk membaca mimpi tulisan, mengatakan hukum-hukumnya, hati ulang main, bahwasanya penyebutan yang keluar dari mulut itu tidak lain adalah bantuan dari sifat alam kekasih tadi. Ini kekasih dan diingat lagi. Nah, apabila sudah dikami ingat bahwasanya bantuan kekasih
Panah artinya karena jadi panah karena ikan kadang ingat diri di situ. Nah ikan ingat adalah kekasih tadi, kekasih ikan, kekasih yang membantu dengan sifat alamnya itu pada waktu berkata-kata atau baca Quran tadi. Panah ngaran sudah bila panah berarti panah pada kekasih, panah bila panah pada kekasih sudah. Itu hanya satu sifat dari kalam atau mutakalimun, baru lagi sifat lain karena dari bahasa bersama, baru lagi kemendang kaum mendengar. Jadi itu dulu tangganya, berguru dulu, belajar dulu lawan guru amal. Guru amal ngarannya amal, guru ilmu dan amal. Guru itu ada dua, satu guru ilmu dan amal. Contoh guru ilmu dan amal hingga belajar Al-Quran, itu guru ilmu dan amal. Belajar lalu ikam tahu, ikam tahu lalu ma'amalah. Nah, itu namanya guru ilmu dan amal. Yang letak ilmu dan amal banyak tuh guru ilmu dan amalnya. Ikam belajar tauhid, guru ilmu dan amal juga artinya. Ada tahu lawan tauhid belajar, baik itu ikam amalkan guru amal juga artinya. Ilmu itu ada dua, guru itu ada dua, guru ilmu amal satu, yang kedua guru ilmu ladunnya itu Allah Taala kan. Bila sudah tahu ladunnya itu Allah Taala. Dua aja, tapi ada aja guru ilmu dan amal aja yang kada bujur lagi ya. Guru ilmu amal aja yang kada nah itu nah nyawa belajar Quran dulu aja gurunya ada atau ada belum habis belah handak yang belajar ilmu laduni dua Tuhan guru dua guru no kelihatan mata aja belum habis. Anda belajar ilmu laduni nanti jawaban nanti Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kedudukannya lawan guru ladunnya. Ikam kada kau kepada guru laduni mu kada guru ilmu, kada guru amal ilmu dan amal dulu. Contoh ikam belajar Quran gurunya ada. Di situ aja ikam ilmunya kada dihabiskan, ilmunya kada dilajari, amalnya kada ikam amalkan. Jangan harap ikam guru laduni dapat. Itu tangganya dulu, tangganya tahu. Iqra wa rabbukal akram, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada waktu Rasulullah di dalam Gua Hira berkhalwah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Datang Jibril. Dan Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, nama menciptakan ikam atau menciptakan alam semesta ini. Apa aja Rasulullah, ma ana biqari, aku pada bisa membaca. Rasulullah enggak. Iqra wa rabbika bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nama menciptakan manusia daripada segumpal darah. Rasulullah aja belajar lawan jin. Kisahnya kan kata belajar Jibril. Itu aja Allah Ta'ala pun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bahwasanya Allah Ta'ala itu melajari ikam. 'Allama bil qalam dengan tata cara menulis. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah Ta'ala juga mengajari manusia tanpa belajar. Tapi syaratnya ada. Ikam belajar Quran aja
kan Quran itu andaknya disifat kalam itu sudah coba aja tauhidnya tahu adalah kobat anu kalam itu berkata pada kata-kata sudah baca itikadnya itu keterangannya maka wajibnya itikadkan bagi orang yang percaya dengan Allah bersifat kalam di dalam hatinya bahwasanya ia membaca Quran kalau tak baca situasinya bukan tauhidnya timbang berguru dengan guru amal dan guru ilmu dan amal hanya lawan Tuhan kita itu tangganya Aqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ajarkan situ alamat insana ma lam ya'lam Tuhan kena nama jadi tapi dengan syarat dengan berguru dulu lawan guru nak kelihatan mah mentah itu kekasih hati tadi itu jadi kekasih hati itu pun jalurnya kepada tahu itu nggak ada tahu itu kenapa orang kadang kawan lawan mengingat kekasih kita itu di awal seawakan lawan ampun di awak kita ini nah K20 sifat di awak kita ini ada jauh kekasih kita bersifat 20 tuh itu kalau tahu kodrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ikam kodrat arti kodratnya Allah menggerakkan ikam dan bukan ikam yang bergerak Tuhan yang menggerakkan ikam mulu aja ya Allah aja pada seorang yang bergerak kita kasih hati Allah bersifat kodrat seorang yang dilupakannya, seorang yang diriakannya, seorang yang tidak bahkannya jauh apa aja irada Allah menentukan Allah kada terpaksa dan kada digagahi maka apabila ika mengetahui Allah bersifat irada atau muridun maka hendaklah ika memperbanyak doa lawan Tuhan supaya mendapat kebaikan dunia dan kebaikan akhir nah disini kan bukannya koda takdir atau takdir itu kan koda atau takdir itu ada dua satu takdir mu'allaq yang kedua takdir mubram jadi ada mubram ada mu'allaq dua-duanya ini tergantung di atas langit di lauh mahfuz jadi kalau takdir karena takdir mu'allaq itu tergantung nah mu'allaq ini engkau melihat ini para awli Allah yang diberi kasar ini melihat takdir mu'allaq ini memakai ikamnya belang nanti kalau tamu para awliya ini menyebut ikam ini rupanya pada waktu bertemu lawan ikam hatinya itu dibuka syafah oleh Allah dengan takdir mu'allaq ampun ikam yang ada di lauh mahfuz. Nah takdir mu'allaq ini kalau diubah dengan berangkat doa dan ikhtiar. Nah mu'allaq ini nama lihat tadi engkau baca para awliya yang diberi Tuhan kasyaf. Selain pada itu buah jin kawan juga mengintip takdir mu'allaq ini. Kalau takdir mubram, nah ini kan kawannya lagi nih. Itu urusan Allah. Jadi takdir mu'allaq ini kalau diubah. Kalau takdir mu'anu, takdir mubram, kalau diubah itu urusannya Allah. Jadi kita ini kada tahu nasib kayak apa mun ada kasar kurangnya ini nah apabila berartinya melihat takdir mu'allaq aja dan takdir mu'allaq ini
Ikam kan isu naas. Gini. Tapi ininya mana kada naas kan karena kayak ini. Nah, anaknya solusinya. Nah, itu karena takdir mu'alaq kalau diubah kalau tak. Tapi kalau takdir mubram, para wali pun kada kau menilik akan takdir mubram itu. Takdir mubram itu Tuhan aja nang tahu bisa. Kalau takdir, makanya takdir itu ada dua. Kalau mu'alaq kalau diubah, contoh besok kita tajak paku. Ada nama dah, jurang ikan besok kan tajak paku, mau ikan tak pada tajak paku jangan situ. Solusinya jangan jalan situ. Dari kamu paten kada jalan situ, akhirnya kada tajak pak. Aku kalau tak, nah itu takdir mu'alaq artinya. Kalau takdir mubram ini karena tahunya kecuali Allah. Nah ini sifat iradat dan sifat muridun Allah menentukan. Makanya disuruh harus meminta untuk Tuhan. Jadi kekasih hati ini orang tahu dengan 20 sifat ini tadi. Yang merasa lawan kekasih ini, lawan bantuan kekasihnya. Ada jauh. Kodrat, seorang didukung oleh Allah nama sifat kodrat, seorang didirikan oleh kekasih hati nama sifat kodrat, seorang barabah dirabahkan oleh kekasih hati nama sifat kodrat. Itu dalam hati tak. Iradat, Allah nama sifat kehendak, bukan dipaksa. Artinya hari-hari disuruh berdoa yang baik-baik lawan Tuhan. Iradat nanti. Kodrat iradat, ilmu mengetahui, barakat belajar dulu nanti. Iba sudah belajar, kalau tahu, iba sudah tahu. Kalau tak, nah dalam hati belum menangkan bahwasanya pengetahuan yang ada itu adalah cuma bantuan kekasih benarai nama pinjamnya. Jadi ilmunya itu dipinjamnya bisa. Nak mati diambil orang pula, itulah banyak. Diambil orang mati, pinjamnya kekasih. Lalu kan ada lagi sifat selama ilmu ada di awak, selama itu juga kekasih tadi menjadi bantuan ilmu dah. Aja bukan karena seorang karena pintar dan itu. Ilmu hayat atau Allah Ta'ala hidup. Mustahil Allah Ta'ala mati. Bantuan Allah, bantuan kekasih nama hidup lawan kita, membantu kita hidup hari-hari. Bakal keluar masuk pulang, orang membantu, bukannya seorang bang nanti ujulnya hidung seorang, nambahin itu yang hidung, biar kada behidung, banyak hidung, kada behidung, sanggup kalau kada behidung hidup lainnya. Allah Ta'ala hidup, kalau kita hidupnya karena behinak sahabatnya. Kalau behinak turun naik enaknya kan dibantu orang, dibantu kekasih hati. Makanya pun orang yang belajar tarekat itu turun naik nafas, hanya mengingat lawan Tuhan. Kita turun naik aja kada ingat lah. Ini sifat hayat aja, hayatnya. Tadi kan kodrat, duduk berdiri berapa, iradat, anak pasang, anak mana, berdoa hari-hari. Ilmu, belajar tahu, tapi pulang dalam hati ingat bahwa pengetahuan yang seorang dapat ini bukan karena wujud aja kita seorang belajar, tapi belajar itu pun buah dibantu juga dan ilmu yang diberi dan ilmu yang seorang dapat itu
pun juga dijamin oleh kekasih hati nambah ngaran nambah bersifat ilmu kodrat dan hayat ilmu sama mendengar seorang bukannya mendengar itu palingnya Allah mendengar mustahil dalam tulis seorang kalau mendengar ini dibantu oleh kekasih seorang yang bersifat sama itu tadi bukannya seorang yang mendengar mananya bisi pandangaran kalau pandangaran nyawa itu dasar kalau yang ada itu nah pandangaran nyawa ada tutulian nyawa ada bau matian ada baru rusakan taringannya pandangaran nyawa kalau memang taringannya nyawa artinya taringan seorang pandangaran kita ini diinjal ada kan masanya nak ada pandangaran dia ada yang mendengar beliau semua itu kalau tersifat itulah membuktikan Allah bersifat sama tadi mendengar. Kalau Tuhan mendengar dari awal sejak ada sampai apabila aja akan bertulian seorang adalah dan taringan hibak banyak ngomong taringan kebanyakan makan madu cinta neta mati ulah ngomong gua tadinya atau karena guru ampalang lah tulis tadinya bapak dan nyawa mendengar apa tujuannya mengingatkan tuh ampun orang makanya belajar atau itu mengingat dia ampun orang Allah wahdaniyah Allah esa satu sidin satu pada perbuatan satu pada nama satu pada sifatnya satu pada apalnya walaupun pada pandangan mata banyak yang mendang tetap dihitung sah atau syuhudul wahda bilqal kasrah memandang yang banyak tapi ingat kepada yang satu yaitu wahdaniyah esa pada pendengaran esa pada penglihatan walaupun nambah jalan 1000 walaupun nambah duduk 1000 tetap satu nambah pikir satu nambah gawi awas sekolah kita awas benar bahasa Tuhan melihat mustahil bicara sudah tahu Tuhan yang melihat kenapa seorang mengakui justru melihat ya. Adanya aku melihat aja karena mataku ada mataku ada jadi nyawa tidak nyawa ayo buktikan sampai 30 tahun tahan ada mata nyawa bertahan ada kacamata yang banyak manusia ini sifatnya kudus artinya baharum sudah tahu baharum kurang belajar sifat tauhid itu untuk mengesahkan Tuhan atau tauhid itu kan wahadat yuwahidu tauhidan mengesahkan Tuhan di hati mengesahkan pada 20 sifat itu diesahkan Allah bersifat wujud diesahkan dalam hati ada Tuhan seorang ini diadakan Allah melihat seorang bijak seorang kau melihat karena bantuan kekasih hati ingat pada waktu pada lihat tuh lalu ingat kalau kekasih hati panah jadinya lalu nang melihatnya seolah-olah lain seorang tapi bantuan kekasih hati itu ingatan hati supaya panah bukannya panah itu seorang kali inklusif siapa kada artinya jangan orang main bola tuh ada pemain mengganti pemain utama koyuhan kalau ada pemain pengganti dan kita tetap main bola walaupun pemainnya mengganti
apa ganti itu diturunkan diingat bukannya seorang ini, maka sudah jelas Allah bersifat wujud. Nah ada tujuan Tuhan seorang ada sudah jelas nih itu ya dia dalam hati seorang aja, nama lihat seorang aja, nama dengar seorang aja. Ada lagi dalam hati ini mengingat Allah bersifat kudrati, apa kau berjalan nikah dalam hati atas bantuan kekasih hatiku yaitu Allah dengan sifat kodratnya. Nah, ingat pada waktu berjalan suatu tempat, ingat kawan Tuhan nama jalan panah sudah, walaupun sudah 3 jam panahnya, hati panah tuh ingat kawan pemain pengganti. Sedangkan tauhid menyuruh panah ke 20 sifat itu. Jangan cuma pada bergerak penduduk aja, jangan pada melihat, mendengar, berpandang, hidup, ilmu itu aja yang ada, tapi sampai 20 sifat itu disuruh ingat lawat ampun kurang itu ampun kurangnya itu dinyatakan kurangnya itu nanti dimulakan dalam hati kita tenang. Walaupun kita nambah apa-apa, tapi dalam hati kita dimulakan ampun kurang. Melihat dalam hati ini mata melihat naruhnya hati Allah atau kekasih membantu melihatkan ingat mendengar apa itu juga. Makanya belajar tauhidnya dulu. Sebelum belajar tauhid lo belajar ilmu-ilmunya, ilmu nanglam lain. Kalau sifat kalam, Quran, salawat, istighfar, nama pakai bahasa Arab itu sifat kalam. Apabila kada belajar itu berarti kada mengamalkan sifat kalam. Kalau sifat kalam itu hanya berkata-kata, sedangkan Allah berkata-kata dalam bentuk Al-Quran. Kenapa dalam bentuk Al-Quran? Karena Rasulullah orang Arab, lalu bahasa Arab. Kalau kita belajar Al-Quran disuruh situ. Jangan bahasa Pak Haji bisa jokain, bisa inci semeter. Memang nggak sehalus semeteran tanah aja kan. Bahasanya. Karena itu aja. Mumpati itiban Nabi sahiran wa batin. Nah, itu. Maka menjadi panah dan kata setelah mereka adalah orang yang kasih itu orang yang tiada melihat ia akan dirinya melainkan dengan keadaan lemah dan kurang dirinya di dalam hadrat yang dikasihnya. Artinya kayak tadi dalam hati itu nah diingat itu kekasih hati tadi jangan kita diingat, bukan dilihat melihat tidak kawan diingat. Makanya kamu sembahyang tuh ya di kamu sembahyang saja kau sembahyang bisa. Padahal untuk kada mengatakan untuk cuma mengatakan Allah dalam hati saja wa sembahyang bisa 4 rakaat mengikuti imam karena Allah adalah karena Allah ada situ tuh itu juga apa tadi yang diingat adalah kekasih hadrat kekasih hati hadrat kekasih hati itu kayaknya ya yang diingat kekasih seorang berdiri dikatakan namun diri diingatkan dalam hati itu tapi seorang melihat berdiri seorang berapa itu juga mana disebut berapa dikatakan dalam hati bahwa saya seorang berapa dibantu dikatakan kasih hati siapa terserah aja gitu. Nah itu makanya lalu rasa keluh, rasa lemah, rasa kada ada apa-apa di hadapan hadrat kekasih jadinya bang jika berdiri, jika duduk dalam hatinya aku ini juga duduk diperumakan oleh kekasih itu Allah batin dalam hatinya seorang merasa seorang hilang lemah seorang kada bisa daya kan gitu kalau tak jadi sampai kekasih yang membantu mendudukan ada kalau duduk seorang ya siapa kalau duduk seorang gitu. Dan fa'innal muhibba sesungguhnya orang yang cinta man yubaddilu ruha orang yang menghinakan ingatannya
atau kurang nang mahinakan pengrasa hatinya. Laisal mahbubu bukanlah orang yang cinta itu malayan dulu orang yang merendahkan lahu bagi dirinya laula mayadina jikalau bukan di hadapan nafsa akan dirinya. Liman tahaqqaqa sirasa itulah kenyataan orang-orang rahasia, orang yang berisi rahasia. Jadi rahasia sebenarnya rahasia tadi menjadi apa? Mengingat bahwa kasih sesungguhnya orang yang cinta itu disini adalah ia menghinakan hatinya dan menghinakan pengrasa hatinya dan ia menghinakan akan ruhnya. Bukannya ia menghinakan itu tadi lahu bagi dirinya laula mayadina nafsa liman tahaqqaqa sir asrar, tapi ia malah menghinakan dasar wujud hina. Maka bahwasanya orang yang kasih itu adalah orang yang memberikan akan buahnya bagi yang dikasihnya. Padahal dekat kannya sedikit pemberian itu tiada dibilangkan mengasihi akan orang yang diberi baginya itu. Apabila ia berbuat segala amal dan i'tiqad dan i'tiqad-i'tiqadnya amal sangatlah banyak jikalau tiada segala maidat atau hadrat daripada nafsu, yaitu segala syahwat keinginan dan segala lezatnya niscaya tiadalah terbit perjalanan segala orang berjalan. Artinya apabila pandangan hati kamu kayak yang tadi disini, pandangan hati kamu, ingatan hati kamu ini kadang artinya ingatan hati kamu kayak yang tadi. Apabila ikam ingatan hati ikam kepada 20 sifat yang berlaku lawan diri ikam, yang berlaku pada jahir ikam akan 20 sifat. Jadi lalu ikam ingat 20 sifat yang berlaku tadi di dalam hati ikam adalah pemberian bantuan dari kekasih ikam. Apabila sudah ikam ingat itu, ada kawan 24 jam berapa? Yang penting kawan. Bukan ada kawan lalu pembulan mana? Pembulan mana? Berarti karak hati tentang banyak pada dinding tentang. Lalu jadi apabila ingat tadi kamu itu, walaupun ikam kadang menyebut lagi, berarti seolah-olahnya ikam itu lemah dan merasa kekurangan di hadapan kekasih. Kadang perlu lagi ikam menyebut diri ikam ini lemah dan hati ikam ini kekurangan. Kadang perlu apabila ikam sudah ingat lawan kekasih dalam apa-apa, berarti ikam sudah menyatakan diri ikam itu lemah, diri ikam itu kekurangan. Jadi sampai kekurangan makan lah jadi suapi orang. Kadang jadi kau makan kan mencari karena pemasak. Nah kau makan ini kanan dan luka barasnya itu penglihat mata. Nah itu maknya waktu tadi ada orang pegawai dari dalam hatinya dia mengatakan itu langkah batis, ada kawan dalam 1000 langkah tuh ingat ke 1000-nya awal-awal barang ingatnya bukan baras berjalan ingat walaupun selangkahnya ingatnya dibantu orang bukan baras ketemu lalu baras tawar menawar berkata-kata ingatkan lemah deh bantuan orang berkata-kata walaupun satu kata aja nah kau diingat sisanya kan ingat lagi. Itu bang dulu latihannya menyawa anak langsung ke atas berapa gerak ilmunya wajar
Betul. Ibadahnya berapa tahun sekarang betul? Ya, sedetik-sedetik barang duduk awal. Maka apabila dikenakan tujuan, itulah kenyataan daripada yang sebenarnya terjadi. Itu pengertian, itu sudah wujudnya itu. Apabila di dalam hati ikan kosong lalu rugi god, atau ikan di dalam hati kadingat lalu rugi jo, atau ikan ingat apa diri ikan bangatlah kita dua Tuhan. Batuan bersifat wujud cuma satu, seorang anda juga anak menjadi diri seorang anda juga nama jalannya kok ada jatuh dengan Allah doa kok ada mengatakan kakak kasih kurang maksudnya diri kita jangan diingat, cuma pelakuannya kepada hatinya diingat adalah bantuan kakak. Karena mereka berduduk walaupun duduk ikan coba dalam hati katakan aku duduknya dibantu oleh kekasih yang bersifat kodrat dalam hati bukan di mulut. Sedikit banyak daripada amal yang jelas ingat itu tak 1000 langkah kan melangkah saya sangat diingat yang satu itu barang dapat itu loh. Timbang-timbang 1000 langkah 1000 lapas rugi benar. Nonton TV 2 jam ayo sama menit kira ingatnya pada waktu manon. Padahal belajar tauhid Allah bersifat besar. Itu pernah mendengar suara Allah bersifat kalam. Tahu nana? Ada tak? Anda baca. Maka bahwasanya orang yang kasih itu adalah orang yang memberikan daripada nyawanya bagi segala kekasihnya. Padahal inti dikatakannya sedikit pemberian itu tiada dibilang mengasihi kepada orang yang diberikan baginya itu. Apabila ia berbuat segala amal dikatakannya amalnya itu sangat banyak. Jikalau tiada segala mengumpati hadrat nafsunya, yaitu segala keinginannya dan segala kenyamanannya, niscaya tiadalah tertentu daripada perjalanan segala orang berjalan, dan tiada tertentu daripada segala orang yang berjalan. La maidan nafsa timan tahaqqaqa sayrul asraf. Kada sampai bagi orang yang berjalan. Artinya menyerahkan banyak itu apa? Ini seorang yang hidup kelak 20 sifatnya ada di awaknya. Ampun orang cuma enak di awak seorang orang itu kalau itu lalu menyerahkan menyerahkan rohnya ini kan hidup kalau kan duduk lah. Pasti dalam ingatan hati kan, yang berduduk dengan bapak ikan tolak hati menyerahkan banyawan toke ini nang asalnya pikiran ikam, hati ikam, ingatan ikam yang salah ikam itu lah dipindah kepada kekasihan hati. Ingatan dalam hati itu tidak dipindah antara gigi satu dipindah ke gigi dua. Amun bapandaran lawan manusia mulikakan pulang kaki kisah satu ini bapandaran dua obama kayak biasa juga aja sare aja obama apa nyahuti kalah bulik kaki kisah atau tapi pun tak kana aja sarinya pulang pada waktu di Obama ini membukakan kaki hidup dua inya kadang mendengar daripada perkataan Obama soal dalam hatinya nih jajan sare nama membantu kemandangan daripada panggilan Obama adalah bantuan kakak. Arti menyerahkan nyawa dari itu. Nang seorang ini dalam hati lah.
nang diingat, nang dirasa-rasa seorang terus, seorang nang ngaran si anu, nang awaknya nang kayak ini, nang seorang bersifat nang kayak ini, nang itu nang dihilangkan, itu menyerahkannya. Artinya waktu apa? Pangrasa. Nah itu tak. Jadi ingatan hati itu nanti dipakai, nang bujur aja bang, nang duduknya seorang duduk, tapi dalam hati ada harus dipindah kepada mengingat kekasih hak. Itu artinya menyerahkan banyawa. Menyerahkan roh betul. Nah, menyerahkan roh kalau kenapa jadi menyerahkan roh? Karena satu, ini nak ulama sudah di atas tauhid lah, aja tauhid lah. Tauhid. 2 kali 3 kali tauhid. Nafsiyah masuk kepada anu sifat wujud, masuk kepada nafsiyah. Duduknya di kepada af'al Tuhan. Ini 2 kali tauhid sudah. Aja pegang mereka misalnya 1 kali tauhid belum lagi nana. Awas lagi kan. Masuk di af'al. Wahdaniyah dari sifat kita sampai wahdaniyah kita pokok muqabatul hadis qiyam ta'ala bin nafsi. Wahdaniyah masuk kepada asma. Itu nama bernama mempunyai nama. Qadrat iradat ilmu ayat sama basar kalam ini masuk kepada sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala lawan kita adalah roh kita. Roh kita ini adalah sifat Allah. Sifat Allah aja bukan Allahnya. Ini salah paham pula mengaji tujuh. Iya hanya mengajinya sama ulin itu 9. Kenapa? Kayak diterangkan takut nih. Muntah salah aku akan ulin tak. Materi kayak apa? Sifat qadrat iradat ilmu ayat sama sifat apa tuh? Ma'ani. Qadrat iradat ilmu ayat sama fasal kalam sifat ma'ani. Itu akun Allah. Lawan kita apa? Sifat ma'ani dikuburnya kepada roh kita. Roh kita ini sifat Allah. Sifat Allah bukan Allahnya hati kita. Ini makanya mengaji nangka ini pada kayu sebilang untuk salah paham kapok. Karena jadi gurunya yang namanya setengah orang. Jadi roh kita ini sifat Allah bukan Allah. Nanya nama anunya ngangan ini lo kapok mau kemana? Makanya udah tauhidnya mencari guru tentang salah, jadi karena mau tersalah pemahaman mungkin. Sifat ma'ani lawan kita adalah roh. Roh ini nambah sifat kodrat. Roh itu nambah sifat iradat. Roh itu bersifat kalam. 7 sifat ini anda di roh. Roh ini lawan kita di dalam awam, kesampatannya dalam awam. Karena kita batangan babatis, kalau roh itu batangan babatis jua. Roh tangan, roh batis, roh mata, roh hidung, sifat basar karena ini melihat. Lalu roh tadi bersifat basar, lalu 4 jua mata melihat. Ini takdir mubram. Ada jiwa namanya si mata tapi bicara. Mulai lagi lahir, nah berarti ini takdir mubram jiwa. Memang sudah dari ajal kayak tapi rohnya ada rohnya ada bicara. Buktinya ini berjalan hawas saja, tak hawas pada orang namali. Kenapa? Karena jadi lebih hawas daripada orang namali. Karena orang bicara ini diberi parasa kuat. Ini peringatan orang bicara ini peringatan orang bicara. Berjalan itu hanya ingat. Kemana aja pasti ingat. Sekali kan di berjalan, dudi ingat di mana ada lubang, di mana ini, di mana tahu mananya, tahu pada waktu kita lagi itu.
Nah, jadi nang 7 sifat ma'ani ini anak di roh kita, di roh bukan kita, nah roh kita ini berasal dari nurna tubuhnya. Itu yang dikatakan, ini kadang menyawa mengatakan aku nang duduk, aku nang bangaran si A, awakku nang kayak ini, nah ngaranku si ini, aku anu kalau gawenku ini. Nah itu luput benar neta, luput lah. Lalu kadang ingat lalu lawan bantuan kurang. Jadi kami itu lawan Allah tuh jauh benar lagi, jauh benar. Makanya disahabat kasih sekadar kakak kasihnya kalau nggak kasih bayangan ada melihat tiga. Cuma karena ada roh kita ini, lalu kita kawa merasa ajanya merasa. Tapi merasa itu kan terkadang nyawa aku diri nyawa di situ. Nah ini maunya. Nah makanya kalau tadinding terus, kalau Nabi tadinding banyak nyawa merasa diri nyawa ada. Tadinding dua Nabi tadinding nyolong Nabi sudah menang nyawa di dalam hati. Nama duduk berdiri apa, nama bandar apa ini, nama berapa beda, nama gawi ini, nama apa, nama ibadah ini. Aku nambah ngalang si A, aku nang awakku nang sifat nang kayak ini, aku nambah wujud nang kayak ini. Jadi nambah gawi. Nah itu tadi lalu itu hatinya sampai apabila hatinya itu kayak itu tadi dalam ibadah, di luar ibadah. Tadi di kekasih hati itu dua aja, Allah dan Rasulnya. Karena Allah ini gaib, lalu gaib juga, makanya disambat kekasih bayangan. Diri seorang yang ada dihilangkan, ditimbulkan bantuan kekasih tadi. Kenapa jadi bantuan kekasih yang ditimbulkan? Karena sidik gaib itu nanti dikatakan. Lalu sifatnya pula Allah bersifat wahdaniyah. Allah bersifat ma'ani, nama ma'ani ini itu jadi roh jauh kita. Ma'ani ini berasal dari nur Nabi, itu roh kita ini. Nah jadi bapak-bapak wajib ingat lawan nur Nabi. Nah adalah disuruh ingat dua diri nyawa. Adalah nanti ingat kedua muka ada Allah, jadi muka ada bantuan Allah nanti ingat, atau bantuan Rasulullah dua aja nanti ingat tuh. Apabila larinya kepada sifat mana ingatan hati seluruh dari sifat kodrat kita kawa bergerak itu karena ada roh. Kita ada kehendak karena masih hidup, ada rohnya. Ikam kau melihat karena masih hidup. Ikam kau mendengar karena masih hidup. Ikam jadi kau berjalan, jadi tahu, jadi apa karena masih bisa roh. Roh ini tadi berasal dari nur Nabi, dan nur Nabi berasal dari Rasulullah. Rasulullah berasal itu tadi. Nah, jadi orang ingat lawan nama ambil jalur Nabi, duduk berdiri, dia ingat lawan Nabi, belum mukanya. Ada orang di seorang 7 sifat kodrat iradat ilmu hayat sama pasal kalam ini jatuh kepada roh. Nah ada di awal kita. Roh yang di awal kita ini pun lain awal kita. Kalau nah ada nih roh Obama roh ada. Itu berasal dari Nabi. Roh tadi disempurnakan dengan 7 sifat tadi dijamin. Jadi duduk berdiri ingat lawan Nabi pulang banget kada. Adalah nyawa sambil duduk berdiri nyawa adalah disuruh ada. Dan jadi nanti disuruh itu 2 aja ingatan. Apabila jalur tauhid ingatannya lawan bantuan kasih. Amunnya jalur ma'rifah duduk berdiri bapak untuk ilmu belajar, duduk berdiri beribadah, di luar ibadah pegawai dan sebagainya, ingatan hati lawan Rasulullah wajib ingat.
Ujar anak saya, jikalau aku 1 detik pun aku kada melihat akan Nabi, maka aku hitung diriku ini kada menjadi orang Islam. 1 detik aku kada mengingat, 1 detik aku kada ingat. Jika udah nonton TV dari awal, anggap sejam, 1 menit barat ingat pada waktu menonton tuh bahwasanya seorang melihat ini dilihatkan oleh atas bantuan Rasulullah. Dada mewapkan jalannya ingat dalam hati nama mewapakan ini alhamdulillah Rasulullah nama mewapakan terima kasih. Jangan bersyukurkan alhamdulillah masih kau menguapkan dan karena kau lagi memberikan takat cukup mudah-mudahan berkat duduk masih dosa kita ibu bapak seluruh keluarga kita Allah dan mudah-mudahan lagi hajat kita dikabulkan Allah dan mudah-mudahan lagi hidup iman mati pun muslim dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jannatul firdaus akhiratin nabil fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala bidin at-tawi wa ala bidin at-tawi wa ala bidin at-tawi Allahumma la qulubana bi hidayika kama ta'adda bi nurika amran abada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamudu biha jismina wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamudu biha ila hadratil wasi'ati tamutu biha ruhana min nuri wa jasadina min jasadina tamutu barakatuh dan ayat nuri jana bihaqqin wa rabbana atina nasr bil akhirati min azabin nar wa qala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kulli nafhatin wa nafasin adada ma sya'a ilmullah